Halo teman-teman, nama saya Alvin Ewaldovino Datawigan dari kelas 11 MIA 1. Jadi kali ini, saya akan menjelaskan tentang hukum Hess dan energi ikatan. Jadi selamat menyaksikan. Yang pertama, kita masuk ke hukum Hess. Pada tahun 1840, ahli kimia Jerman bernama German Henry Hess memanipulasi persamaan kimia untuk menghitung delta H dalam sebuah hukum yang disebut hukum Hess atau hukum penjumlahan kalor. Jika suatu reaksi berlangsung dalam dua tahap reaksi atau lebih, maka perubahan entalpi untuk reaksi tersebut sama dengan jumlah perubahan entalpi dari semua tahapan. Itu adalah bunyi hukum Hess. Perubahan entalpi suatu reaksi dapat dihitung dari perubahan entalpi reaksi lainnya yang nilainya juga sudah diketahui. Hal ini dilakukan agar tidak perlu adanya eksperimen dalam setiap saat. Misalnya, kita ingin mencari entalpi dari reaksi berikut. Nah, di sini delta H2 itu sebagai X dan nilai dari delta H3 yaitu Y, dan yang ditanya itu nilai dari delta H1. Jadi, ketiga reaksi ini itu berhubungan. Berdasarkan hukum Hess, jika terdapat unsur yang sama pada produk ataupun reaktan, maka kita bisa coret atau hilangkan. Nah, reaksinya bisa digambarkan sebagai berikut. Dengan AC itu H1, delta H1, C ke B itu delta H3, lalu A ke B delta H2. Nah, di sini aksi dan produk itu yang sama kita coret. Maka nilai dari B bisa kita coret. Berdasarkan hukum Hess, maka delta H1 itu dapat dicari dengan menjumlahkan delta H2 ditambah delta H3. Lalu kita masuk ke soal. Diketahui beberapa reaksi sebagai berikut. C ditambah 2H2 menjadi C4 dengan delta H negatif 74,9 kJ. Lalu C tambah O2 menjadi CO2 dengan delta H sama dengan negatif 393,7 kJ. Lalu H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O dengan delta H minus 285,9 kJ. Maka perubahan entalpi untuk reaksi pembakaran sempurna gas metana adalah, mari kita jawab bersama-sama. Reaksi pembakaran gas metana itu yaitu C4 gas ditambah 2O2 gas menjadi CO2 ditambah 2H2O. Liquid. Dari reaksi ini, yang ditanya itu harga dari delta H-nya berapa. Maka pertama kita berikan dulu penomoran di setiap reaksinya. Ini reaksi 1, reaksi 2, dan reaksi 3. Di reaksi 1, produknya itu yaitu C4. C4 itu ada di kanan sebagai produk, dan di sini C4 ada di sebelah kiri. Dia sebagai reaksi. Jadi kita pindahkan C4-nya menjadi di sebelah kiri. Maka akan menjadi C4 menjadi C ditambah 2H2 dengan delta H. Karena tadi dipindah, maka delta H-nya juga satuannya akan berubah,
dari yang tadinya negatif menjadi positif. Jadi delta H-nya itu menjadi 74,9 kilojoule. Selanjutnya kita periksa lagi reaksi yang kedua. Di reaksi yang kedua, reaktannya atau produknya itu adalah CO2. Dan di sini bisa kita lihat di soal, CO2-nya itu juga berada di kanan, sama-sama sebagai produk. Jadi jadi reaksi yang kedua ini tidak perlu kita ubah, maka bisa kita tuliskan C ditambah O2 menjadi CO2 dengan delta H tetap, yaitu negatif 393,7 kilojoule. Lalu di persamaan ketiga, mari kita cek. Di sini produknya itu H2O berada di kanan. Di soal juga H2O-nya berada di kanan, tapi angka molnya berbeda. Jika tadi angka molnya itu 1, di sini angka molnya itu 2. Bisa kalian lihat? Jadi untuk menyamakannya, kita harus kalikan 2 satu reaksi ini. Jadi hasilnya 2H2 ditambah 2 kali setengah sama dengan 1 hak perlu ditulis, O2, ini pun gas, menjadi 2H2O maksud saya, dengan delta H yang juga kali 2, yaitu menjadi minus 571,8 kilojoule. Setelah ini kita hilangkan mana yang sama di antara produk dan juga reaktannya. Maksud saya produk dan aksinya. Yang pertama itu ada C yang ini, lalu yang ini, lalu ada 2H2. Nah, sisanya kita tambahkan. Semua kita tambahkan menjadi CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O dengan delta H. Setelah ditambah semua hasilnya menjadi negatif 890,6 kilojoule per mol. Lalu kita masuk ke energi ikatan. Energi ikatan itu adalah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan satu mol ikatan kimia dalam suatu molekul gas menjadi atom-atom dalam fase gas. Ketika suatu molekul memiliki ikatan kimia yang sangat kuat antara atom-atomnya, maka ikatan tersebut mengandung energi yang besar. Rumus dari energi ikatan itu yaitu delta H reaksi sama dengan sigma energi ikatan zat reaksi dikurang sigma energi ikatan zat hasil reaksi. Kita masuk ke soal. Jika diketahui data energi ikatan sebagai berikut. Ini bisa kalian lihat semua. Maka entalpi reaksi pembentukan H2O2 adalah, nah, mari kita jawab bersama-sama. Mula-mula kita cari dulu persamaan reaksi pembentukan H2O2, yaitu H2 gas ditambah O2 gas
sama dengan H2O2. Lalu kita cari delta H-nya dengan menggunakan rumus yang tadi sudah dijelaskan. Jadi delta H sama dengan sigma energi ikatan reaktan dikurang sigma energi ikatan produk sama dengan EHH ditambah EOO lalu dikurang 2 EHO ditambah EOO. Lalu kita masukkan nilainya. Nilai dari EHH tadi bisa dilihat di sini ada HH 436 kilojoule per mol ditambah OO yang ini 499 kilojoule per mol dikurang, karena ini 2 maka 2 kali nilai dari EHO, maka 460 dikali 2 kilojoule per mol ditambah 142 kilojoule per mol. Lalu didapat hasilnya 436 tambah 499 yaitu 935 kilojoule per mol dikurang 460 dikali 2 itu adalah 920 ditambah 142 maka hasilnya menjadi 1062 kilojoule per mol. Maka hasil yang didapat itu negatif 127 kilojoule per mol.